Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman, NPM 191100215 dari kelompok 3. Izin memberikan pembahasan dari materi bab 3, yaitu tentang azan, iqomah, kunut, zikir, dan doa. Yang pertama yaitu azan. Azan artinya menurut terminologi memiliki arti menginformasikan waktu sholat. Dan azan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan dari seorang muazin atau yang mengumandangkan azan bahwasanya kepada manusia mengenai waktu sholat. Hukum azan yaitu sunnah muakkad bagi sholat fardu, dan disunahkan azan mengumandangkan dengan suara yang keras. Ada pengecualiannya jika di tempat lain sudah mendirikan sholat berjamaah, maka dianjurkan tidak terlalu keras supaya tidak mengganggu sholat berjamaah. Dan bunyi azan yang sering kita dengar wajib untuk kita tahu apa yang harus kita jawab jika mendengar azan, yaitu ketika bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita menjawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, dijawab dengan asyhadu alla ilaha illallah. Ketika asyhadu anna muhammadar rasulullah, dijawab dengan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika hayya ala shalah, dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Ketika hayya alal falah, dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita melakukan azan pada waktu subuh, ditambah dengan kalimat as-sholatu khairum minan naum. Nah, kalimat as-sholatu khairum minan naum ini berada pada kalimat hayya alal falah, lalu disambung dengan as-sholatu khairum minan naum. Nah, jika itu azan pada waktu sholat subuh. Lalu doa setelah azan, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hazihil watitama wassolatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wal fadilah wasarafa wadaraja aliyatan rafi'ah wab'asu maqaman mahmudalazi wa'adah annaka la tuhliful mi'at ya arhamar rahimin. Nah, setelah itu disambung dengan materi iqomah. Iqomah memiliki arti panggilan berdiri untuk melakukan sholat berjamaah. Ketika iqomah, dianjurkan untuk membacanya dengan cepat, karena berbeda dengan azan. Azan dilakukan dengan tegas dan lantang, akan tetapi jika iqomah dilakukan dengan cara lebih cepat. Nah, pengertian juga tentang iqomah merupakan seruan dari sholat untuk segera dilaksanakan. Hukum bagi iqomah seperti hukum azan, yaitu sunnah muakkad bagi sholat fardu. Dan lafaz dari iqomah yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya ala shalah, hayya al falah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu saja dari saya Taufikur Rahman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Xen Masari, kelas IPGMI semester 3. Saya ingin melanjutkan materi dari kelompok 3, yaitu C tentang kunut. C. Kunut. Pengertian doa kunut. Kunut merupakan arti bahasa berarti doa, sedangkan istilah syara sebutan atau zikir yang telah ditentukan. Bacaan kunut dibaca pada salat subuh ketika iktidal pada rakaat kedua, dan kunut dibaca dengan mengangkat kedua tangan setinggi pundak, dan juga setelah baca doa kunut disunahkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kunut dibagi menjadi dua, yaitu kunut zailah. Kunut zailah yaitu kunut yang dibaca setelah salat fardu ketika umat Islam menghadapi bahaya wabah penyakit, bencana, atau tantangan dari orang kafir.
Yang kedua yaitu kunut subuh atau kunut witir, yaitu kunut yang dikerjakan pada saat i'tidal rakaat kedua dalam salat subuh atau witir. Dalil-dalil kunut. Hukum doa kunut pada salat subuh. Beberapa perbedaan dalam membaca doa kunut pada salat subuh. Mazhab Syafi'i dan Maliki membaca doa kunut setiap salat subuh sesudah rakaat kedua dengan menempatkan dalam posisi sunnah muakkad, dan ada pula pengikutnya mengatakan sunat saja. Pendapat ini didasarkan pada beberapa hadis, antara lain hadis dari Anas bin Maliki. Sesungguhnya Anas bin Maliki ditanya, apakah Nabi SAW membaca doa kunut pada salat subuh? Maka Anas mengatakan ya. Berkata lagi sahabat kepadanya, apakah sebelum ruku atau sesudahnya? Anas berkata, sesudah ruku. Dan sebagaimana diriwayatkan Ahmad dan kawan-kawan bahwa Anas berkata Rasulullah tidak pernah berhenti mengerjakan doa kunut pada salat subuh sampai beliau meninggal dunia. Sebagai pengikut mazhab Maliki menganggap harus ada doa kunut pada waktu subuh, dan apabila dikerjakan, mereka menganggap salat subuh itu tidak sah. Dalam kitab, barang siapa meninggalkan kunut pada salat subuh, maka salatnya batal. Mazhab Abu Hanifah dan Hambali tidak ada doa kunut pada salat subuh, didasarkan pada hadis Anas bin Malik. Sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah membaca doa kunut pada salat subuh kecuali pada saat mendoakan keselamatan suatu kaum, dan diriwayatkan Zubair, Khalafur Rasyid yang tiga, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Sesungguhnya mereka tidak membaca doa kunut pada salat subuh. Bacaan doa kunut yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawalani fiman tawalait, wa birahmatika ya syarra ma qadait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yudhalait, wa innahu la yazillu man walait, walaya aizu man adait, tabarak tarabana wa ta'alait, walakal hamdu ma qadait, nasyatah ghafiruka wa natubu ilaik. Sadaqallahul azim. Yang artinya, ya Allah, berikanlah kami petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah kami perlindungan seperti orang-orang yang telah Engkau beri perlindungan. Berilah kami pertolongan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri pertolongan. Berilah berkah pada segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Jauhkanlah kami dari segala kejahatan yang telah Engkau pastikan. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha menentukan, dan Engkau akan Engkau tidak dapat ditentukan. Tidak akan hina yang Engkau lindungi, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Engkau maha suci dan maha luhur. Segala puji bagimu dan atas segala yang Engkau pastikan. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Cukup sekian materi tentang kunut yang saya sampaikan, dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Tias. Saya Tias Pramesti dengan NPM 1911100220 akan melanjutkan penjelasan zikir dan doa. Zikir menurut bahasa artinya mengingat. Menurut syariat, zikrullah artinya mengingat atau menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia sebagai hamba Allah yang telah diberi akal sehat hendaknya selalu mengingat kepada Allah dalam keadaan senang maupun sedih. Zikir adalah mengingat atau menyebut asma Allah, maksudnya ialah puji-pujian, bacaan-bacaan, dan tidak mengandung permintaan. Zikrullah hendaknya dilakukan dengan hati yang penuh keikhlasan. Zikrullah dapat dilakukan dengan ucapan atau lisan, kemudian dinyatakan dengan perbuatan atau tingkah laku, sehingga dapat menunjukkan bahwa dirinya telah mendapat
Zikir bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampun atas segala kesalahan kita. Dengan berzikir hati merasa tenang dan damai. Cara berzikir dapat diaplikasikan dengan satu, zikir bil qalbi atau zikir dengan hati. Yang kedua, zikir bil lisan atau zikir dengan lidah. Yang ketiga, zikir bil jawariyah atau zikir dengan perbuatan. Dalam berzikir ada beberapa adabnya. Satu, suci badan, pakaian, dan tempat najis. Yang kedua, memakai harum-haruman. Yang ketiga, menghadap kiblat, dan keempat dengan suara sir atau pelan serta khusyuk. Selanjutnya yaitu doa. Menurut bahasa, doa diambil dari kata da'a atau yad'u yang berarti menginginkan, menyebut, dan menyeru. Doa artinya memohon atau bacaan-bacaan yang mengandung permintaan. Sedangkan dalam ajaran Islam, berdoa merupakan bagian dari ibadah atau penghambatan diri kepada Yang Maha Agung dan Maha Dekat. Al-Baqarah yang berdoa, apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Doa artinya memohon atau meminta pertolongan sesuatu yang baik kepada Allah dengan mendekatkan dan merendahkan diri serta memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang. Berdoa adalah sebagian dari ibadah yang dapat dilakukan setiap waktu dan di mana saja berada, karena Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar semua apa yang diminta oleh hambanya. Adapun adab ketika berdoa yaitu satu, duduk dengan tenang menghadap kiblat. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, berdoa dengan suara lembut. Yang keempat, mengawali doa dengan ta'awud, basmalah, hamdalah, dan sholawat. Yang kelima, mengadahkan kedua telapak tangan. Yang keenam, meyakini bahwa doa akan dikabulkan. Yang ketujuh, mengakhiri dengan membaca sholawat dan hamdalah. Semua waktu baik digunakan untuk berdoa, namun ada waktu yang mustajab, di antaranya setelah sholat, baik fardu maupun sudah, di antara azan dan iqamah, sepertiga malam terakhir, tiap malam bulan Ramadan, saat berbuka puasa, saat itikaf di masjid, saat sujud dalam sholat, setelah membaca Al-Quran, dan saat minum air zam-zam. Manfaat zikir dan doa. Banyak sekali manfaat zikir dan doa bagi kehidupan sehari-hari, yaitu diberi keridhaan, menambah rizki, menghilangkan kegundahan hati, mengusir syaitan, mendekatkan diri kepada Allah, menghilangkan kesedihan, menambah rasa percaya diri, menyingkirkan segala ketakutan, diampuni dosanya, dan kontrol emosi. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.